Shalom, haleluya, apa kabarnya? Semua baik, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat kudusnya pagi hari ini. Haleluya, haleluya, senang boleh melihat kembali saudara anak-anak Tuhan. Domba-dombanya Tuhan datang ke rumah Tuhan untuk berbuat bakti, berbuat ibadah kepada Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Allah pada pagi hari ini, saya mengingatkan pengumuman saudara. Minggu depan saya ingatkan kembali tanggal 21 dan minggu depannya lagi tanggal 28 saudara. Gereja kami akan mengupdate data jemaat ya. Jadi minggu depannya lagi, jadi 2 minggu berturut-turut diberikan kesempatan pihak gereja akan mengupdate data jemaat, sebab kalau kita hitung-hitung sudah 4 sampai 5 tahun mungkin data jemaat kita belum diupdate. Mungkin ada yang sudah pindah, ada yang berubah alamat, ada yang HP-nya juga ganti. Jadi karena itu saya sangat memohon saudara minggu depan jemaat ya bawa KAJ ya, bawa KAJ itu kartu kecil saudara sebagai tanda saudara adalah jemaat GPD Elohim, itu kartu anggota jemaat. KAJ itu dibawa untuk diabsensi. Dan saudara yang belum memiliki kami akan data ya, kami akan data nanti caranya bagaimana akan diberitahukan selanjutnya. Jadi ingat ya, minggu depan bawa semua masing-masing KAJ, semua saudara yang adalah anggota gereja, kita akan mendata kembali data jemaat kita. Kita kepingin tahu situasi keadaan data jemaat yang terakhir ya. Puji Tuhan, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita masuk kepada firman Allah saudara. Saya mau bertanya atau beginilah, apa kira-kira menurut saudara, apa kira-kira menurut saudara ayat di dalam Alkitab yang ini merupakan ayat yang penting tapi paling sering mungkin tanpa kita sadari kita tidak taat. Ini ayat yang mungkin saudara paling sering dilanggar tanpa kita sadar. Saudara. Ya, memang tidak ada buktinya sih, tetapi saudara saya kira bisa dikatakan bahwa salah satu ayat terpenting dalam Alkitab ya, yang seharusnya kita pasang perhatian kita, justru paling kita perhatikan, paling sering kita tidak taati. Nah, tidak kebetulan juga ayat ini paling sering mungkin ditulis di cangkir kopi saudara. Ya, saudara punya cangkir rohani, ya itu ditulisin ayat-ayat ya. Nah, ini ayat pasti saudara kenal ayat ini saudara. Ya. Jadi mungkin ayat ini adalah ayat yang paling tidak ditaati dalam Alkitab oleh banyak anak Tuhan. Ya. Mari kita lihat bersama Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Amsal 3 ayat yang kelima, ayat yang sering kita baca. Ya. Kita baca aja bareng-bareng saudara, supaya kita tahu ini apa ayat ini betul-betul kita taati atau ini ayat betul-betul paling kita tidak taati, sadar atau tidak. Dalam hitungan yang ketiga, Amsal 3 ayat 5, kita baca bareng ya. Sudah siap? 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 5 dan 6 rupanya ya. Jadi Bapak Ibu, ya, ini ayat dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini gampang diomongin, ini gampang dikhotbahkan, ini gampang ditulis menjadi ayat emas mungkin di bolpen saudara, di buku saudara, harian saudara, di cangkir mo saudara. Ini ayat luar biasa, ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Tapi kenyataannya saudara, kalau kita mau jujur, sulit kita mau melakukan ayat ini. Sulit untuk kita betul-betul, kita mau jujur aja saudara ya. Kita tidak bukan merupakan orang yang sok super rohani. Ya. Kita harus jujur untuk mengatakan bahwa ayat ini mungkin paling banyak kita langgar. Kita sulit untuk melakukannya. Jauh lebih mudah untuk khawatir, jauh lebih mudah untuk takut daripada percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Berapa banyak dari saudara saat ini memiliki sesuatu yang mungkin berat dalam hatimu.
mungkin berat dalam hidupmu, berat dalam pikiranmu. Ya, ada kekhawatiran saudara yang mengganggu kehidupan keimanan saudara. Ya, bagi saudara mungkin yang sedang belajar, mungkin apa yang saudara khawatirkan adalah saya sedang menghadapi ujian mungkin dalam minggu-minggu mendatang. Ya, dan itu mengganggu saudara. Dan saudara mulai khawatir, saudara mulai gelisah. Atau bagi saudara mungkin saudara akan mengambil satu keputusan yang saudara tahu tidak mudah. Ya, keputusan yang saudara tahu saudara tidak yakin bahwa saudara harus mengambil keputusan bagaimana. Dan itu menggelisahkan hatimu. Ya. Atau saudara mungkin khawatir karena jadwal saudara yang begitu padat dan saudara pikir, bisakah saya menyelesaikan jadwal yang begitu padat yang sudah diberikan oleh bos saya, bisa nggak menyelesaikannya dengan tepat waktu, dan itu mengganggu. Kita jadi takut, kita jadi gelisah karena banyak macam hal yang praktis yang kita alami sehari-hari, saudara. Ya, banyak kekhawatiran, saudara. Ya. Bagaimana mungkin saya menyelesaikan semua tuntutan dari kantor saya tepat waktu, dan saudara khawatir. Atau mungkin saudara khawatir tentang anak saudara. Ya, bagaimana anakmu tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bagaimana anakmu tidak hidup dengan bijaksana menurut saudara. Mereka tidak hidup menghormati Tuhan dan banyak hal yang lain lagi. Mungkin saudara juga mengkhawatirkan pernikahan saudara barangkali. Saudara berusaha, saudara berdoa, saudara berharap, ya. Dan saudara melihat pernikahan saudara bukannya makin maju, malah makin mundur. Saudara berusaha, berdoa, berharap kepada Tuhan, dan kelihatannya maju 2 langkah, tapi mundur 15 langkah malah kejadiannya, saudara. Dan mungkin itu juga dalam masalah financial saudara. Ya, saudara berusaha untuk melipat gandakan penghasilan saudara supaya bisa mencukupi berkali kebutuhan rumah tangga, tapi saudara melihat barang-barang ya semuanya menjadi naik 2 kali lipat, dan saudara pikir saya nggak mungkin bisa hidup dengan cara begini. Ya, boro-boro mau beli rumah, mau nabung untuk beli rumah, mau beli susu untuk anak saya aja mungkin sudah tidak mungkin, saudara. Dan kekhawatiran yang saya berikan contoh ini, saudara, ya banyak terjadi. Dan kalau kita kembalikan kepada ayat mas itu kita tadi, ya kayaknya sangat sukar, saudara. Ini ayat yang tanpa kita sadar paling sering kita langgar. Ya. Saudara mungkin khawatir tentang keadaan kesehatan orang yang saudara kasihi, entah itu suami saudara, entah itu istrimu atau anakmu, orang yang saudara kasihi yang sedang terganggu kesehatannya, atau mungkin kesehatan saudara sendiri yang sedang dalam ancaman. Dan kita khawatir. Ini mungkin contoh soal kekhawatiran yang mungkin ya saya agak dramatisir, tapi barangkali saudara pernah nggak saudara merasa ya bahwa tadinya saudara rasa aman-aman saja, rasa khawatir saudara 0, tapi tiba-tiba saudara, kok anakku belum pulang-pulang ya dari sekolah? Ini udah berapa lama nih? Udah 10 menit dia belum datang tepat waktu. Kok istriku tadi keluar, kok sampai sekarang belum datang juga ya? Dan saudara langsung periksa di YouTube atau di WhatsApp saudara, dan saudara melihat, wah kelihatannya dia terjebak di tempat ini. Ya, kendaraannya kelihatannya saudara mungkin monitor nggak bergerak. Waduh, ada apa yang terjadi? Di situ nggak ada lampu merah. Wah, jangan-jangan kecelakaan istri saya. Wah, jangan-jangan, wah dia mati nih. Wah, ada macam-macam saudara kita punya pikiran. Wah, kalau dia mati saya tidak punya penolong. Saya bagaimana? Saya nggak bisa bekerja tanpa dia. Jadi saya resign aja dari pekerjaan. Saudara tulis surat pada bos. Bos, saya tidak mungkin bisa melakukan pekerjaan ini lagi. Saya tidak punya bantuan. Saya sudah. Tahu-tahu 10 menit kemudian istri saudara dengan melenggang kangkung datang tenang-tenang ke rumah. Kita takut, saudara, dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Kemana ayat yang kita baca tadi? Jadi saudara, kalau toh kelihatannya semuanya baik-baik, mungkin saudara akan bilang begini, kok saya nggak khawatir ya? Biasanya saya khawatir nih. Kalau gitu saya harus khawatir, sebab kalau nggak khawatir nggak enak. Saudara, itu sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya mau bilang begini, ya, apa yang paling sering kita khawatirkan, justru di titik itulah kita paling sedikit pasti percaya kepada Tuhan. Itu logis.
di kejadian mana atau di titik mana saudara paling khawatir, berarti di kejadian itu, di titik itulah saudara paling tidak percaya kepada Tuhan. Dan saudara lupa ayat yang baru kita baca tadi. Jadi saudara, apa yang paling sering saudara khawatirkan adalah indikasi di area mana saudara paling tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dan saudara mulai mengandalkan diri saudara sendiri. Saudara mulai bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tadi ayat itu mengatakan. Itulah sebabnya saya memberikan judul khotbah pada pagi hari ini, saudara. Percaya kepada Tuhan ketika saudara tidak mengerti. Percaya kepada Tuhan ketika kita tidak mengerti. Dan ini satu judul khotbah yang umum dan kisah yang saya angkat, saudara. Kembali lagi saudara, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan seri khotbah di mana kita sedang mempelajari beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab, mungkin 4 atau 5 karakter, 4 atau 5 tokoh dalam Alkitab, ya saudara. Dan kita melihat bagaimana mereka berbeda, saudara, karena saudara mereka berpikir ke depan, mereka berpikir jauh ke depan dan mereka mengambil keputusan iman terlebih dahulu bahwa apapun yang terjadi, saya tetap mau menghormati Tuhan. Itu kurang lebih tema 2 minggu yang lalu, saudara. Dan ada contoh-contoh yang kita akan ambil dari kehidupan para tokoh Alkitab, bagaimana mereka berpikir ke depan dan mengambil keputusan iman bahwa saya tidak harus menghormati Tuhan. Mereka mengambil keputusan iman terlebih dahulu, bahwa apapun yang terjadi di masa depan saya tidak mau mundur dari Tuhan. Saya tidak mau tidak beriman kepada Tuhan. Saya tidak mau tidak menghormati Tuhan. Dan beberapa minggu yang lalu kita sudah ambil contoh dari satu orang, yaitu Raja Daud. Bagaimana dia sudah menentukan terlebih dahulu dalam hidupnya bahwa dia mau memprioritaskan apa? Keintiman dengan Tuhan. Ingat itu ya, Daud mengambil, makanya saudara, di dalam banyak kekurangan dan kelemahan Daud, dia tetap disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Karena jauh-jauh hari saudara, Daud sudah mengambil keputusan, aku tidak mau meninggalkan Tuhan, aku tidak mau, atau aku mau memprioritaskan keintiman dengan Tuhan. Itu Daud. Nah sekarang tokoh yang kedua, sederhana saja ceritanya pagi hari ini, saudara, yang juga pasti sudah mengambil tekad bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap beriman, aku tetap mau menghormati Tuhan. Nah saudara, tokoh itu adalah Ibu Hana, seorang wanita sekarang. Ibu Hana di Perjanjian Lama. Ya, kita akan melihat keputusan ibu ini dari awal untuk menaruhkan kepercayaannya hanya kepada Tuhan, entah apapun yang dia alami. 1 Samuel pasal 1, ya kita akan lihat itu, ya saya berikan saja sedikit pendahuluan, saudara. Di 1 Samuel pasal 1 saudara akan ketemu dengan satu keluarga dari seorang pria yang cukup baik, seorang suami yang cukup baik, namanya Elkanah. Kenapa saya katakan dia cukup baik, saudara? Sebab ya setiap tahun sudah menjadi kebiasaannya dia bawa rumah tangganya untuk pergi membuat korban pada hari korban raya ke Silo. Pada saat itu belum ada Ka'bah, saudara. Yang ada baru tabernakel di Silo. Dan orang ini, suami ini, pria ini cukup baik di tengah-tengah situasi keadaan sistem keimaman yang bobrok di bawah kepemimpinan Imam Eli dan anak-anaknya Hofni dan Pinehas. Itu saya katakan satu sistem kepemimpinan rohani yang bobrok, ya. Tetapi orang ini Elkanah mengajak keluarganya 1 tahun 1 kali untuk membawa satu korban kepada Allah, saudara. Ini dia rutin lakukan, saudara. Ya, dia bawa keluarganya untuk berkorban kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan di kemah pertemuan tabernakel di kota Silo. Jadi dia seorang yang baik. Cuma dia punya 2 istri, saudara. Dia punya 2 istri, yaitu istri yang pertama yang dia kasih itu Hana namanya, dan yang kedua adalah Penina. Dan kita berpikir, kenapa istri Hana ini sudah dikasih sungguh-sungguh, kenapa kok belum cukup juga dia harus ambil lagi istri kedua, Penina namanya. Persoalannya begini, saudara.
ya, diperkirakan, dan memang kita tahu Hana itu tidak punya anak, ya. Dan bagi kebudayaan pada zaman itu, saudara, tidak punya anak itu aib, ya. Bagi seorang suami yang tidak dapat meneruskan keturunannya karena mungkin istrinya mandul, dan biasanya korban selalu istri, saudara, ya. Itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu sebabnya barangkali saudara, karena Hana ini tidak punya anak-anak, jadi kemungkinan besar Elkana menikahi Hana dan Hana tidak bisa mengandung. Jadi dia ingin meneruskan keturunannya, saudara. Jadi dia mungkin menikahi Penina untuk beroleh keturunan dari wanita ini supaya dia boleh menjaga nama marganya tetap hidup. Ya. Nah, saudara bisa membayangkan betapa sulitnya hal ini buat Hana. Dia dimadu, saudara. Ya. Dia tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Sementara istri keduanya ini Penina subur banget, saudara. Bisa memberikan anak kepada Elkana. Ya. Dan saya sudah katakan tadi, terutama pada masa itu budaya yang diyakini terjadi di Israel bahwa nilai utama seorang wanita adalah apakah dia bisa punya anak apa enggak. Itu menjadi nilai nomor satu. Ini istri bisa punya anak apa enggak, bisa melahirkan anak apa enggak. Ini budaya yang boleh saya katakan, nggak adil ya. Satu budaya yang sangat kejam pada saat itu. Kalau saudara adalah seorang wanita dan tidak bisa memiliki seorang anak, maka budaya saat itu akan mengatakan, wah, Anda sudah bersalah kepada Tuhan. Anda pasti sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Tuhan sedang menghukum Anda. Tuhan sedang mengutuk engkau. Inilah posisi daripada Ibu Hana, saudara. Jadi saudara bisa membayangkan apa yang terjadi dalam pikiran Hana. Dia berpikir begini, saya tidak bisa memberikan kepada suami saya anak. Ya, saya ingin punya bayi, tapi saya tidak bisa. Oh, apakah itu berarti saya sudah melakukan berkali kesalahan? Dia mulai was-was, jangan-jangan saya dikutuk Tuhan. Ya, Tuhan marah kepada saya. Oh, saya sudah gagal. Ya, dan Hana mungkin merasa sangat malu. Ya, atas sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahan dia. Siapa yang kepingin rahimnya tidak berbuah, saudara? Itu bukan kesalahan dia, tapi Hana harus menanggung aib ini, saudara. Satu keadaan yang sebenarnya tidak adil. Ya. Dan saya nggak tahu kalau kita tarik itu dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Saya nggak tahu, saudara. Ya. Saudara mungkin juga berada dalam situasi yang mungkin mirip sama seperti Ibu Hana ini. Saudara mungkin sedang berada di tengah-tengah satu situasi yang berat dan saudara bertanya-tanya, Tuhan, apakah ini engkau sedang mendisiplinkan atau sedang menghukum saya untuk hal ini terjadi? Oh, saya sudah berdoa kepadamu agar engkau membebaskan saya dan menyembuhkan saya. Tuhan, engkau belum menolong saya. Engkau belum melakukan pertolonganmu kepada kehidupan saya. Nah, saudara bertanya-tanya, apakah saya sudah melakukan dosa barangkali? Apakah saya sudah berlaku tidak berkenan kepada Tuhan barangkali? Nah, saudara mulai introspeksi diri. Ya. Nah, saudara mungkin berpikir, Tuhan ini, kalau Tuhan itu, apakah Tuhan itu ada? Kalau toh Tuhan ada, persoalannya apakah dia peduli? Begitu. Mungkin ini juga pertanyaan daripada Hana, sebab dia sangat menginginkan seorang anak. Tetapi Tuhan belum juga memberikan kepada dirinya, saudara. Jadi mungkin dia bertanya, kalau toh Tuhan ada, dan aku percaya Tuhan ada, tapi dia peduli gak sih? Atau dia masa bodoh? Dialah Tuhan yang melihat dari jauh dan tidak mau tahu dengan persoalan anak-anaknya. Nah, dalam kisah ini di 1 Samuel pasal 1, saudara, Elkana membawa keluarganya ke saat ibadah raya tahunan di Israel, di mana orang-orang Israel akan membawa korban, saudara, ke kemah sembahyang di tabernakal di Silo untuk beribadah. Mereka mau beribadah dan mempersembahkan korban di situ. Dan saya heran, itu kesempatan bagi Penina mulai menggocoh Hana. Ya, saya nggak tahu, mungkin dalam rumah tangga itu hidup mereka mungkin terpisah. Ya, istri yang pertama mungkin di kamar A, atau yang istri yang kedua mungkin di rumah yang lain. Tapi sekarang berangkat sama-sama
bareng-bareng mau menyembah Tuhan, mau berbuat ibadah di Silo. Ini kesempatan buat Penina untuk menggocoh Hana. Hana, malu-maluin kamu. Kamu tidak berguna bagi suamimu. Aku dong. Ya walaupun aku istri kedua, tapi aku bisa menyenangkan suamiku. Saudara, ini sangat menyakitkan hati Hana sebab Penina mengambil kesempatan sepanjang perjalanan dan juga mungkin sepanjang mereka berada di Silo untuk mengolok-olok Hana dengan kejam. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 1 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 1 ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, baris bawah itu saudara. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Garis bawahi kata itu saudara, dari tahun ke tahun keadaan selalu saja sama. Dari tahun ke tahun keadaan selalu saja tidak berubah. Penina akan mengejek Hana ketika mereka pergi bersama berangkat ke bait suci. Hana cuma bisa nangis, saudara. Ya, dia cuma bisa menangis terseduh-seduh. Bahkan dikatakan dia udah gak mau makan. Berarti keadaan yang sangat berat dalam kehidupan seorang wanita ini sampai dia tidak mau makan. Jadi bayangkan saudara. Ya, Elkana mengajak keluarganya. Ya, mungkin naik keledai atau apapun pergi ke gereja lah begitu saudara. Dan di tengah jalan Penina berkata, aku punya bayi, kamu tidak punya bayi. Diledek, direndahkan. Saya pikir Penina ini kebangetan saudara. Penina punya satu karunia. Karunia apa saudara? Karunia menyakiti hati orang. Dia menyakiti hati Hana. Ini lagi mau sembahyang, ini lagi mau ke gereja saudara. Bagaimana saudara? Dia malah mengolok-olok Hana dan itu dilakukan tahun demi tahun demi tahun. Alkitab mengatakan seperti itu. Nah kita semua terenyuh dengan keadaan Hana seperti itu saudara. Ya. Dan saya nggak tahu beberapa dari saudara mungkin bisa mengatakan hal yang sama, bisa menempatkan diri saudara dalam kehidupan Hana. Ya, bahwa dari tahun ke tahun, ya, saya nggak tahu saudara. Tapi mungkin beberapa dari saudara bisa berkata, oh dari tahun ke tahun saya sudah berdoa. Dari tahun ke tahun saya sudah percaya kepada Tuhan. Ya, dan mungkin tahun ini menjadi tahun di mana Tuhan akan menjawab doa saya. Akan terjadi kesembuhan yang ajaib. Oh saya akan mempunyai ini, akan mempunyai itu sesuai dengan doa saya kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum juga memberikannya. Dari tahun ke tahun. Selalu saja sama. Saudara pernah gak beribadah? Gitu-gitu aja. Saudara punya keinginan, saudara punya pergumulan. Tapi gitu-gitu. Dari bulan ke bulan, mungkin dari minggu ke minggu, dari bulan ke, dari tahun ke tahun. Itu sama dengan apa yang dialami oleh Hana. Dari tahun ke tahun mungkin saudara meminta Tuhan sembuhkanlah aku dari penyakit ini. Sembuhkanlah aku dari depresi yang mengganggu pikiranku. Tahun demi tahun Tuhan berikan terobosan secara ekonomi supaya aku bisa membenahi ekonomi keluargaku supaya boleh lebih baik. Tapi kelihatannya ada kemajuan tapi malah apa yang terjadi saudara malah jatuh lebih jauh ke belakang. Dan ini merupakan pertanyaan. Dari tahun ke tahun. Ya, mungkin dari tahun ke tahun sudah berdoa, Tuhan berikan aku jodoh. Tapi dari tahun ke tahun boro-boro jodoh saudara. Saudara pikir, waduh kok nggak ada orang pria kali di luar yang mau sama saya. Nggak ada seorang wanita di luar mungkin yang kepingin sama saya. Masih ada orang nggak di luar sana? Ya prospek saya nggak bagus barangkali. Dan dari tahun ke tahun itu terjadi. Dan saudara kira-kira kalau saudara di posisi Hana mungkin kita udah lama geblak. Kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Jadi kalau saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan ibu Hana ini. Permintaannya sederhana, dia hanya minta Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk orang lain. Dia kan sudah lakukan berikan Penina seorang anak. Kenapa Penina dapat kok saya nggak dapat? Begitu. Tuhan saya hanya satu keinginanku, seorang anak.
Tuhan berikan saya seorang anak. Dan dia berdoa seperti itu, saudara. Tapi Tuhan tidak beri. Tahun demi tahun dia berdoa, dia berharap, dia menunggu. Tahun demi tahun, tapi saudara. Nah pertanyaannya begini. Pertanyaannya kembali seperti ini. Bagaimana menurut saudara Hana dapat terus mempertahankan imannya kepada Tuhan tanpa mundur dari Tuhan? Bagaimana menurut saudara Hana menghadapi kenyataan kepahitan kehidupan seperti ini, di mana mungkin banyak orang mengejek dia, banyak orang salah mengerti tentang dia, banyak orang dengan kejam mengkritik dia, kelihatannya Tuhan kok nggak adil, ya kan? Tapi saya mau bilang begini, kenapa Hana berhasil, dia tidak gugur imannya, saudara? Kembali lagi, Hana berhasil karena, saya pikir begini, karena dia sudah mengambil keputusan atau dia sudah memutuskan sebelumnya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dia lihat, apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang Tuhan lakukan, apapun yang Tuhan lakukan dan tidak lakukan, aku sudah memutuskan jauh-jauh dari sebelumnya, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus dan tetap Yesus. Dan ini penting, saudara. Ini yang tema merupakan, saya ambil dari 4 atau 5 contoh dari para pahlawan Alkitab, bahwa mereka jauh-jauh hari seperti Daud, seperti Hana sudah mengambil keputusan, apapun yang terjadi saya tidak mau dan tidak mau mungkin mundur dan kehilangan imanku kepada Tuhan, kehilangan kepercayaanku kepada Tuhan. Saya boleh katakan kepercayaan dan iman Hana tidak lemah, malah bertumbuh. Loh, kok bisa? Perhatikan saudara, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak bertumbuh pada masa-masa bagus-bagus saja. Ya. Kalau semuanya keadaan baik-baik dan bagus-bagus saja, saya mau bilang tidak ada pertumbuhan terjadi dalam iman kita. Justru kapan kepercayaan kita, kapan kerohanian kita, kapan keimanan kita bertumbuh? Keimanan kita bertumbuh, kerohanian kita bertumbuh saat kita belajar untuk percaya kepada Tuhan di dalam pencobaan. Kita belajar untuk terus percaya kepada Tuhan ketika keadaan tidak berjalan seperti apa yang kita mau. Kita terus percaya kepada Tuhan walaupun keadaan tidak berjalan seperti apa yang kita programkan, apa yang kita inginkan. Dan saudara perhatikan bagaimana hubungan Hana dengan Tuhan itu. Ya. Kita lihat bagaimana Elkana suami Hana ini. Tadi saya sudah katakan Elkana adalah pria yang baik. Tetapi saya pikir dia laki-laki ini mungkin banyak laki-laki juga seperti ini kan saudara ya. Dia baik, tetapi dia tidak cukup mengerti beban dari istrinya ini. Karena kebudayaan saat itu yang mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak mempunyai anak itu aib. Elkana di 1 Samuel pasal 1 dia berkata kepada istrinya, "Hei Hana, ya, kenapa kok kamu menangis terus? Ya, mengapa engkau menangis terus Hana? Mengapa kok kamu tidak mau makan?" Ya. Kita tahu tuh Hana menangis karena apa? Istri muda daripada suaminya ini bikin ulah. Kamu tidak bisa punya anak, tengok aku punya anak. Jadi saudara, Hana menangis seperti itu dengan tangisan yang sangat mendalam. Tapi Elkana bilang begini, kenapa engkau sedih? Ya, mengapa engkau begitu sedih? Hanya karena tidak punya anak? Ini kayak dia gak ngerti aja saudara. Ya. Dan yang celakanya lagi saudara, dia bilang begini, kenapa kamu tidak mau makan? Kenapa kamu sedih? Ya, kamu gak punya anak? Ya, oh gak usah takut. Saya akan suamimu lebih dari 10 anak. Wah saudara coba bayangkan saudara.
Kalau seorang wanita dan suamimu mengatakan kayak begitu di tengah-tengah situasi kondisi yang seharusnya sang suami mengerti kenapa saudara istri ini seperti ini. Tapi dia katakan bukankah aku, wow kayaknya dia udah pahlawan benar. Bukankah aku lebih dari 10 anak. Orang ini saudara tidak peka. Dia orang baik tapi tidak peka terhadap pergumulan, terhadap perasaan daripada istri. Ini pria bodoh saudara. Walaupun demikian kita lihat Hana terus mempercayai Tuhan. Walaupun dia belum mendapat jawaban daripada Tuhan, walaupun dia belum memiliki anak tersebut, dan walaupun dia menikah dengan seorang suami yang kurang peka. Saya titip pesan kepada para suami pagi hari ini, saudara, pekalah dengan keadaan istri saudara. Ya. Kita seringkali pria itu ya seleboran orangnya, masa bodoh saudara. Ya. Dan kita seringkali lupa, ya, istri kita itu makhluk halus saudara. Kita jaga hatinya, kita jangan ngomong sembarangan, bukankah aku lebih bagus daripada 10 anak. Ya ini kan gara-gara kamu juga, ini kan budaya yang membuat aku sampai seperti kayak begini. Kalau kamu mengatakan demikian, kenapa kamu ambil istri kedua? Kan begitu logikanya. Tetapi saudara, Hana dalam keadaan seperti itu, dia terus memilih untuk tetap mempercayai Tuhan. Dan saya senang ini saudara, ganti Hana berpaling dari Tuhan, Hana malah bilang begini, Tuhan, mungkin Hana bisa saja berkata begini, Tuhan di mana engkau? Engkau tidak ada di sana untukku. Oh Tuhan, engkau ternyata tidak setia. Tetapi saudara, Hana tidak pernah berkata demikian. Walaupun dia memang dia curhat kepada Tuhan. Hana memilih untuk berpaling kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati yang terdalam kepada Tuhan. Dan ini merupakan tanda yang baik. Ya, apa yang Hana lakukan kalau kita lihat, kita sudah bisa baca di 1 Samuel pasal 1. Ya, Hana tidak mau makan. Dia nggak mau gabung makan bersama dengan yang lainnya. Sebab hatinya sedang berat. Dan setelah yang lainnya, suami, Penina dan semua anggota keluarga yang lain habis makan di Silo, dikatakan bahwa Hana bangkit berdiri. Dan apa yang dia lakukan? Dia keluar. Dia pergi berdoa. Dan apa yang Hana doakan kepada Tuhan? Dan kita tahu saat itu Imam Eli ada duduk, dikatakan Imam Eli itu duduk persis di pintu masuk dari kemah suci. Dan Hana dengan sangat pilu hatinya, menangis dengan sangat sedih, dan dia berdoa dengan kepahitan yang mendalam di hadapan hadirat Tuhan. Nah kita nggak tahu, sebab Alkitab cuma katakan mulutnya berkomat kamit, dan dia doa lama banget. Mulutnya komat kamit saudara. Kita tidak tahu persis ya apa yang Hana doakan, tapi mungkin saudara Hana berdoa seperti ini, Tuhan, di mana engkau Tuhan? Tuhan, mengapa engkau belum menjawab doa-doaku? Tuhan, aku telah percaya kepadamu. Aku percaya engkau bisa, tapi kenapa engkau belum melakukan? Aku percaya engkau maha kuasa, tapi kenapa engkau belum kerjakan itu kepadaku? Aku tahu engkau bisa, tapi aku tahu engkau setia. Aku juga telah setia kepadamu, aku telah melayani engkau. Aku percaya kepadamu. Ya, Penina engkau berikan anak, kenapa aku tidak? Kenapa engkau menutup rahimku? Mungkin seperti itu doa yang dinaikkan oleh Hana, saya tidak tahu saudara. Tapi Alkitab katakan Hana berseru kepada Tuhan dengan kepedihan yang mendalam. Dan saya katakan ini satu doa yang jujur kepada Tuhan. Dia gak munafik saudara. Kalau dia lagi sakit hati, dia lagi pahit hati, dia dicurhat kepada Tuhan. Nah saya mau bilang begini saudara, catat baik-baik, Tuhan dapat menangani kejujuran saudara. Jangan saudara takut untuk jujur kepada Tuhan. Tuhan, saya sedang lagi sakit hati di Tuhan. Saya sedang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Saya sedang merasa engkau kok jauh daripadaku. Engkau kok tidak memperhatikan. Saudara jangan takut bahwa Tuhan akan berpikir, wah kamu kok kurang ajar benar sama saya ya. Enggak.
Tuhan bisa menangani kejujuran hati saudara, datang apa adanya seperti Ibu Hana, mencurahkan isi hati yang terdalam kepada Tuhan dan Tuhan tidak takut. Tuhan dapat menangani emosi kepahitan saudara yang terdalam dan saudara bisa bawa itu kepada Tuhan. Tuhan lebih suka ketika saudara tidak mengerti, saudara malah lari kepada Tuhan dan menumpahkan rasa kepahitan saudara daripada saudara meninggalkan Tuhan. Pasti. Tuhan lebih suka saudara dalam keadaan saudara yang terpahit, saudara datang kepada Tuhan dan lapor kepada Tuhan dan mencurahkan kepahitan hidupmu kepada Tuhan daripada saudara lari dari Tuhan. Sebab Tuhan dapat menangani setiap kepahitan dan luapan emosi yang terdalam daripada seorang yang sedang merasa pahit hati seperti Ibu Hana ini. Dan saudara di tengah rasa sakitnya ini juga penting. Saudara. Di tengah rasa sakit hatinya ini, di tengah rasa pergumulan hati yang mendalam, lantas Hana dia bernasar kepada Tuhan. Dia membuat sebuah janji kepada Tuhan. Dan ini yang Hana katakan, ya Tuhan semesta alam, jika engkau melihat kesengsaraan hambamu ini, jika engkau mau mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, ya, dan engkau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki. Nah, perhatikan apa yang Hana katakan, aku akan kembalikan anak ini kepadamu. Aku akan menyerahkan dia kepada Tuhan. Aku akan dedikasikan anak ini seluruh hidupnya. Dia jadi hambamu, dia jadi pelayanmu ya Tuhan. Nah saudara, ini diungkapkan oleh Hana gak tahu berapa lama. Berjam-jam mungkin dia berdoa dengan menangis terseduh-seduh. Dia berseru dengan kepedihan yang mendalam. Ya, dengan perasaan hati yang hancur, saya boleh katakan demikian. Nah ini lebih celaka lagi. Imam Eli, hamba Tuhan ini, dia duduk di pintu daripada tabernakel. Dan dia melihat perempuan ini. Ini perempuan udah dari tadi doa, kelihatannya berdoa tapi gak kedengaran doanya. Diperhatikan lebih dekat, oh dia komat kamit, mabok nih, mabok. Dan dia bilang, kalau mabok jangan di sini bu, ya di luar sana harus pulang woy. Kalau mabok jangan di sini, sadar, eling. Sampai Hana bilang begini, bukan begitu Tuhan. Engkau tidak tahu aku sedang dalam keadaan hati yang sangat hancur di hadapan Tuhan. Aku sedang curhat sama Tuhan. Bisa gak Hana itu sakit hati? Sebab ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang seharusnya mengerti keadaan Hana yang sedang curhat di hadapan Tuhan. Saya perhatikan ya, Imam Eli mewakili keadaan kerohanian, keimaman, sistem keimaman pada zaman itu yang bobrok, saudara. Bagaimana mungkin dia bisa salah mengerti keadaan Hana yang sedang sungguh-sungguh berdoa, dibilang orang mabok. Ini Imam Eli, hamba Tuhan. Ini bisa bikin tambah kecewa dong Hana, saudara. Dikira mabok. Ada gak pendeta kayak begini, saudara? Tidak mengerti. Saya boleh katakan, saudara, keadaan kerohanian dari kepemimpinan pada saat itu tidak bagus. Sebab dia tidak peka tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan umatnya, anak Tuhan yang sedang bergumul dalam doa. Sedang berdoa sungguh-sungguh dikira mabok. Dan waktu Hana katakan, aku sedang curhat kepada Tuhan. Aku seorang ibu yang sedang kepahitan. Biar Tuhan mendengar doaku. Dan Imam Eli langsung meralat perkataannya, kalau begitu pergilah dengan selamat anakku. Kiranya Allah mengabulkan permintaanmu. Cuma ngomong begitu. Tadi baru salah dikira mabuk, sekarang perkataannya diputar balik. Ya, dirubah. Tuhan kiranya mendengar permintaanmu. Memang hamba Tuhan senang putar balik begini, sudah kayak begini kan kurang ajar ya. Dan apa yang terjadi ini yang saya senang, saudara. Apa yang terjadi kepada Ibu Hana? Perhatikan, belum ada jawaban, tidak ada yang berubah. Imam Eli cuma berkata, Tuhan akan mengabulkan permintaanmu.
langsung terjadi perubahan dalam hidup Hana. Ya. Perkataan seorang hamba Tuhan yang berkata, padahal hamba Tuhan ini tadi ngeritik, tapi sekarang dia rubah perkataannya. Tuhan akan memberikan apa yang engkau doakan. Langsung mukanya yang tadi muram, durja, berubah menjadi sukacita dan dia mau makan kembali, saudara. Dia tidak lagi bersedih, ya. Dia masih belum memiliki jawaban. Dia baru memiliki janji dari seorang hamba Tuhan yang berkata, Tuhan mendengar doamu. Dia masih belum mendapatkan jawaban real yang nyata, tapi Hana tidak sedih lagi. Kenapa? Kenapa semua hal ini terjadi? Bayangkan saudara, kalau mungkin Hana, saudara dalam posisi Hana, barangkali kita yang gak kuat-kuat iman sudah lama gulung tikar. Sudah lama ini Tuhan sudah memperlakukan saya dengan tidak adil, sekarang hamba Tuhan juga salah kira tentang saya. Udah ya, ngapain? Gak ada Tuhan-Tuhanan, gak ada gereja-gereja lagi. Cukup sampai di sini, enough is enough. Wah, kalau orang Inggris katakan demikian. Tapi tidak demikian dengan Ibu Hana. Kenapa? Sekali lagi tema khotbah inilah Hana, sebagaimana juga Daud telah memutuskan dalam diri mereka sebelumnya. Dan dia menegaskan kembali dengan segenap hatinya bahwa apapun yang terjadi, saya tetap akan percaya kepada Tuhan dan tetap akan bersandar kepada Tuhan. Tidak bersandar kepada pengertianku sendiri. Seperti ayat emas tadi kita yang sudah katakan seringkali kita langgar. Tapi ini ayat tidak mau dilanggar oleh Ibu Hana. Dalam segala hal aku tetap berharap sandar kepada Tuhan. Dan dalam segala hal biarlah jalan-jalannya yang aku perhatikan. Aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Aku mengakui dia pada segala jalanku. Itu Amsal katakan tadi. Aku berseru kepada dia. Nah saudara, keadaan di sekitar Hana tidak berubah. Perhatikan. Keadaan sekitar Hana tidak berubah, tapi hati Hana berubah. Dia menaruh imannya kepada Tuhan. Dan yang menarik lagi saudara, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Alkitab mengatakan begini. Keesokan harinya seluruh keluarga itu beserta juga dengan Hana bangun pagi-pagi, dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi untuk menyembah Tuhan. Garis bawah itu. Mereka bangun pagi-pagi esok harinya pergi menyembah Tuhan. Sekali lagi. Nah ini sangat dalam buat saya. Saudara. Inilah refleksi dari iman Hana juga di sini. Sebab kita tahu belum ada yang berubah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pergi besok hari kembali ke rumah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan sekali lagi. Perhatikan, belum ada yang berubah. Situasi secara kasat mata belum berubah. Persis sama seperti sebelumnya. Tuhan belum melakukan apapun yang terlihat, tapi mereka menyembah Tuhan lagi. Biarlah sikap ini merupakan sikap yang kita sudah pancangkan dari awal. Apapun yang terjadi, walaupun aku masih belum melihat jawaban Tuhan secara kasat mata, aku akan pergi ke gereja lagi dan lagi dan lagi dan terus menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, saya mau mengatakan, saya mau jujur, tidak mudah, saudara. Ya, sangat sulit untuk mempercayai Tuhan ketika saudara tidak mengerti. Kalau semuanya baik, ya gampang. Tapi kalau keadaan seperti yang dialami oleh Ibu Hana, dia tidak mengerti. Ya, saudara, ketika saudara tahu bahwa Tuhan bisa melakukan, bisa mengabulkan permintaan saudara, tapi dia tidak beri juga sampai sekarang. Bagaimana sikap saudara? Ya, saudara sudah berusaha, ya, saudara sudah setia, saudara sudah mencari Tuhan, saudara sudah berdoa kepada Tuhan, saudara mungkin sudah berpuasa. Dan saudara sudah berdoa, sudah memohon. Saudara mungkin sudah melakukan hal-hal yang baik bagi orang. Saudara sudah mengembalikan persepuluhan. Saudara sudah memberikan korban. Tapi saudara tahu Tuhan mampu lakukan, tapi kok belum juga dilakukan? Kok Tuhan belum juga datang? Tapi saudara,
keesokan paginya mereka kembali menyembah Tuhan lagi. Sebelum menikah dulu saudara, masih di sekolah kitab, saya mengalami hal seperti ini. Sebab orang tua saya, ayah saya tercinta itu sakit. Dan saya berdoa, kami semua berdoa, Tuhan kalau boleh sembuhkan ayah saya. Keadaannya malah semakin merosot sampai satu saat waktu pendeta Mandai katakan sudah bawa saja ayahmu ke Jakarta, kita obati di Jakarta. Saya bawa dia saudara. Baru keluar dari sekolah kitab, saat itu siswa-siswi baru keluar kelas, dia kasih dadah-dadah. Itu dadah yang terakhir saudara. Dan di pengkolan Ramayana situ, ayah saya anfal. Saya nggak tahu kalau ada gereja di sini, kan saya belum tahu ada Nina saudara. Langsung kita lari maunya pergi ke airport, ya. Tapi kita pergi ke air kaset. Di situ langsung tidak dilayani dengan segera, ya. Mau cari suster kepalanya lama sekali. Dan waktu keluar juga setelah 10 menit dipegang nadinya. Wah ini udah nggak ada. Itu pukulan berat buat saya. Udah nggak ada Pak. Dan bukan cuma itu saja. Hari-hari sebelumnya saya mengalami sesuatu yang berat juga dalam kehidupan saya. Ibu saya nggak tahan, dia tinggalkan Beji. Saya tinggal sendirian. Dan saya ingat besok harinya adalah perjamuan kudus. Dan Om Yos minta saya melayani, aduh itu berat. Saya pegang perjamuan kudus sambil nangis. Tapi saya tidak mau mundur dari Tuhan. Saya tidak mau mundur dari Tuhan. Om Hendrik bilang begini waktu kami menikah. Ya, Om Hendrik, masih ada orangnya. Franklin kehilangan papi di tikungan Sidoarjo, tapi Franklin dapat istri di Sidoarjo katanya. Kenapa? Oh saya sudah ambil keputusan apapun yang terjadi seberat apapun. No, sekali Yesus tetap Yesus. Saya bawa itu perjamuan kudus sambil nangis sebab begitu berat. Dan bukan cuma itu saja yang saya alami, saya tidak mau ceritakan yang lain lagi saudara. Jadi saudara, kita hanya mau bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak menyembahmu untuk apa yang Engkau akan berikan kepadaku. Jangan menyembah Tuhan karena ada embel-embelnya. Bilang begini kepada Tuhan, dan nyatakan ini kepada Tuhan bahwa aku tidak menyembahmu untuk apa yang akan Engkau berikan, tapi saya menyembah Engkau karena siapa Engkau sebenarnya. Karena keberadaanmu, aku ini menyembah Engkau bukan ada embel-embel mau terima sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita umat Tuhan menyembah Tuhan adalah karena saudara keberadaan saudara Tuhan. Kayak apa Tuhan itu dalam perspektif iman saudara. Dan kita belajar dari Alkitab bahwa Tuhan yang kita sembahlah Tuhan yang baik, itulah karakternya. Walaupun sekarang kita belum mengalami dan melihatnya. Jadi saudara penyembahan saudara, pelayanan saudara, penyerahan hidup saudara kepada Tuhan bukan karena embel-embel saudara mau terima sesuatu dari Tuhan. Tapi karena Tuhan layak disembah, layak dilayani karena karakternya, karena keberadaannya. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang baik walaupun kita belum melihat langsung kebaikannya. Dia Allah yang setia walaupun kita bertanya-tanya mana kesetiaan Tuhan. Tapi kita tetap percaya hal tersebut. Bahwa Engkau selalu baik, Engkau selalu setia, Engkau tidak berubah, itulah karaktermu. Engkau maha kuasa, itulah karaktermu. Engkau maha berhikmat, itulah karaktermu. Itu yang membuat kita menyembah Dia. Bukan karena, oh nanti kalau saya sembah Dia saya akan dapat oleh-oleh atau apa sesuatu dari Tuhan. Bukan saudara. Saudara tidak menyembah Tuhan hanya untuk apa yang saudara lihat. Saudara menyembah Tuhan untuk apa yang Dia katakan dalam firman-Nya. Ya. Allah cuma memberikan perkataannya saja. Dan itu cukup untuk membuat kita bersuka cita. Hana belum melihat apapun, tapi perkataan dari seorang hamba Tuhan yang berkata, pulanglah sebab Tuhan sudah mendengarkan doamu. Merubah segalanya. Merubah
saudara, air mukanya dan dia mau makan kembali. Dan kalau kita lihat di 1 Samuel pasal 1, waktu keluarga ini pulang kembali ke Rama, saudara, kita lihat ya ayat itu berkata bahwa Elkana bersetubuhlah dengan Hana. Ini apa artinya? Tadinya mungkin jengkel ya, saya nggak tahu juga ya. Si Hana ini jengkel, si suami itu kok nggak peka sih. Aku kan sebenarnya korban kamu juga, ya. Kamu ambil istri kedua, aku yang menjadi merana. Mestinya kalau kamu senang dengan aku mau ada anak, nggak ada anak. Tapi karena situasi kondisi mengatakan bahwa kalau tidak punya anak itu aib, makanya kamu ya udahlah aku ngalah, ya. Udahlah aku ngalah. Tapi saudara, jeleknya lagi, ya. Waktu melihat bahwa Hana itu nangis terus. Dengan kurang perasaan, dengan tidak peka, si suami bilang gini, udahlah ngapain pakai cengeng-cengeng gini. Aku gak punya anak, gak jadi soal. Aku kan suamimu. Ini malah bikin jengkel, saudara. Ini laki-laki gak peka, tapi perhatikan apa yang terjadi. Mereka udah baik. Hana memaafkan, saudara mengerti ya? Hana memaafkan suaminya. Maaf bicara, mereka bersetubuh kembali. Dan Tuhan mengingat Hana di situ. Dan Hana punya anak. Dia mengandung seorang anak yang luar biasa. Saya mau bilang begini, sesuatu yang lahir dari sebuah pergumulan yang mendalam hasilnya juga hebat. Tidak sia-sia curhat Hana itu, tidak sia-sia tekadnya yang berkata, aku tidak mungkin mundur daripada Tuhan walaupun aku belum mengerti, aku tidak mungkin meninggalkan imanku. Dan saudara, lewat pergumulan yang sangat pedih itu saudara, Samuel dilahirkan dan saudara tahu Samuel itu tokoh besar di Alkitab. Tuhan memakai saudara dan ini terjadi karena Hana memaafkan suaminya. Suaminya sedikit banyak sudah bikin sakit hati dia. Tetapi saudara sudah terjadi perdamaian dan perkawinan terjadi. Allah mengingat saudara Hana dengan doa-doanya dan mereka punya anak. Dan anak ini saudara sesuai dengan janji daripada Hana dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan anak ini arti daripada Samuel artinya Tuhan mendengar. Jadi setiap kali saudara waktu anak ini menjadi besar dan Hana memanggil Samuel, Samuel, ya artinya apa? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Jadi seakan-akan begini, Tuhan sudah mendengar segala doaku. Tuhan sudah mendengar dan melihat segala kesetiaanku, segala air mataku. Tuhan sudah mendengar dan Tuhan sudah menjawab. Tuhan mengingat betul-betul dia gak bohong. Tidak sia-sia tekadku untuk terus bersangkut paut kepada Tuhan. Nah pertanyaannya begini saudara. Mengapa Tuhan gak buat saja kasus Hana seperti Penina? Langsung mau dikasih, kenapa pakai lama? Kenapa pakai harus bertahun-tahun keadaan seperti itu dan Penina selalu menyakiti hati Hana bertahun-tahun itu enggak tahu berapa lama saudara. Mengapa Tuhan membutuhkan waktu begitu lama untuk Hana punya anak? Bukankah Tuhan yang sama memberikan anak kepada Penina begitu gampang? Maka keyakinan Hana Tuhan yang sama yang mampu lakukan dia juga mampu lakukan buat dirinya. Tapi Tuhan tidak lakukan. Kenapa? Mengapa Tuhan tidak melakukannya bertahun-tahun sebelumnya berikan anak kepada Hana? Saya mau kasih tahu saudara begini. Ya. Apa? Mengapa Tuhan membutuhkan waktu begitu lama? Ya. Mengapa Tuhan tidak melakukan hal tersebut bertahun-tahun sebelumnya dan berikan dengan cepat saja kepada Hana? Jawabannya saudara apa? Saya juga enggak tahu. Itu jawabannya. Saya belum belajar di saudara ini ya, maksud saya begini saudara. Kesimpulan saya cuma begini. Saya cuma bisa berkata begini bahwa pikiran Tuhan lebih tinggi daripada pikiran kita. Itu aja. Kita nggak tahu kenapa begini jadinya. Menurut logika pikiran kita, Tuhan mampu dan Tuhan bisa, ya berikan dong. Kenapa dia belum berikan? Jawabannya adalah kita nggak tahu jalan-jalan Tuhan. Simpel aja saudara. Ya. Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan saya dan saudara. Saya tidak tahu mengapa Tuhan tidak melakukan apa yang bisa dia lakukan. Saya nggak tahu. Kenapa Tuhan belum melakukan apa yang dia bisa lakukan. Bukan Tuhan nggak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Tapi kalau toh dia belum melakukan,
Apa penyebabnya? Ya saya nggak tahu. Tapi satu saja yang kita tahu bahwa pikiran dan jalan Tuhan setingginya langit dari bumi katanya. Demikian juga jalan pemikiran kita, jalan pemikiran Tuhan daripada jalan pemikiran saya dan saudara. Tapi ini yang kita boleh catat dari kehidupan Hana. Lewat proses delay ini, lewat proses di mana Allah yang sanggup berbuat sesuatu tapi tidak langsung memberikan itu kepada Hana, Hana harus sampai kepada titik di mana dia benar-benar berkata, Tuhan, kalau anak ini diberikan, aku dedikasikan anakku itu kepadamu. Anak ini belum lahir, tapi Hana sudah meyakini kalau dia diberikan kepadaku, aku akan berikan itu kembali kepadamu. Kira-kira bagaimana saudara kalau anak ini diberikan di awal kehidupan Hana? Saya pikir Hana gak mungkin kasih sama Tuhan. Ya kan? Kalau anak Samuel ini diberikan pada awal, jadi begitu Hana berdoa langsung dapat anak, ya, sama seperti Penina. Kalau itu yang terjadi, saudara, kemungkinan Hana akan anaknya ini untuk dirinya sendiri. Tapi lewat satu pergumulan doa yang begitu panjang, begitu lewat sakit hati yang begitu mendalam, Hana sampai kepada satu titik di mana walaupun anak ini belum lahir, tapi kalau dia diberikan kepadaku, aku kembalikan kepada Tuhan. Jadi saudara, terkadang saudara, sebelum Tuhan menjawab doa kita, dia mau mengurus hati kita terlebih dahulu. Lewat doa, lewat pergumulan yang terjadi, ada sesuatu yang Allah ubah dalam hidup Hana. Ya. Nah saya kira saudara, terkadang Tuhan perlu melakukan sesuatu dalam diri saya, dalam hati saya sebelum dia melakukan untuk saya. Ini terbaik-baik. Dia akan melakukan sesuatu saudara. Dia perlu melakukan sesuatu dalam diri, dalam hati saudara. Jauh sebelum dia memberi sesuatu untuk saudara. Jadi sebelum Allah memberikan sesuatu jawaban atas permohonan doa saudara, ada sesuatu yang Allah mau lakukan. Entah apa itu dalam dirimu. Dia akan mengubah hati kita. Sebab hati kita ini saudara, dari sononya jahat. Kita nggak tahu apa yang tersembunyi yang ada dalam hati kita. Dan Allah harus mengurus hati kita begitu rupa saudara, ya, seperti yang dialami oleh Hana. Ya. Hati kita butuh disembuhkan, butuh diramut oleh Tuhan begitu rupa. Dan mungkin ada seseorang pada pagi hari ini. Mungkin ada saudara pada pagi hari ini di tempat ini. Tuhan ingin lakukan sesuatu dalam diri saudara sebelum dia lakukan sesuatu untuk saudara. Dia harus lakukan sesuatu di dalam hatimu sebelum dia memberikan sesuatu untuk dirimu. Saya percaya Tuhan memberikan firman ini pagi hari ini mungkin untuk saudara yang sedang menunggu sudah lama dari Tuhan. Firman ini mungkin untuk saudara yang mungkin sedang terluka di hadapan Tuhan. Firman ini mungkin untuk seorang yang mungkin sedang kecewa kepada Tuhan, saya tidak tahu. Tapi saya mau katakan sesuai dengan apa yang kita lihat dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak berubah. Amin saudara. Tuhan tidak berubah, dia masih sama baiknya. Dia masih sama setianya, bahwa janji-janjinya benar dan ya dan amin. Saudara dapat mempercayai Tuhan, saudara dapat berlari kepada Tuhan, saudara dapat menangis dan curhat dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kesimpulannya, Hana sudah memutuskan sebelumnya, saya akan tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Dan saudara, kalau kita lihat hasil daripada sebuah doa pergumulan yang begitu intens, begitu hancur, begitu pahit yang dialami oleh Hana, Samuel lahir sebagai seorang tokoh besar di Israel. Dialah bapak pendidikan Israel. Dia mendirikan sekolah Alkitab yang pertama di Israel. Dari sekolah Alkitab yang atau bilang saya sekolah kenabian yang didirikan oleh
Samuel, banyak nabi-nabi Israel keluar dari sekolah Alkitabnya Samuel. Samuel menjadi hakim. Yang pertama, dia yang melantik Raja Daud, Raja Saul, Raja Daud. Dan luar biasa Allah memakai kehidupan Samuel ini. Tapi dia berasal dari satu kandungan, dari seorang ibu yang hancur hati kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami sekarang ini. Tapi mari saudara, kita ambil tekad bahwa apapun yang terjadi, jauh-jauh hari sebelumnya, kita mau berkata kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Seperti Daud katakan, aku mau tetap intim dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, seperti Ibu Hana katakan, aku tetap percaya kepadamu walaupun aku belum mengerti. Saudara harus ambil tekad itu jauh-jauh hari saudara sekarang ini.